Baik, selamat sore. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami di sistem transportasi. Pertama-tama kami ingin perkenalkan nama. Saya Provinus Golkidung Hakim. Saya Fernando Silawes. Saya Virus Gua. Baik, yang pertama, analisis kapasitas jalan dan model gravitasi, konsep faktor dan aplikasinya dalam perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi yang efektif memerlukan pendekatan berbasis data untuk memahami kinerja jaringan jalan dan interaksi antar wilayah. Analisis kapasitas jalan menilai kemampuan jalan dalam melayani kendaraan, sementara model gravitasi digunakan untuk memprediksi interaksi wilayah berdasarkan daya tarik ekonomi dan hambatan perjalanan. Yang pertama, transportasi merupakan tulang punggung aktivitas sosial dan ekonomi sistem jalan raya. Sebagai infrastruktur utama, seringkali menghadapi tantangan kapasitas yang menyebabkan kemacetan dan waktu perjalanan yang lama. Di sisi lain, distribusi perjalanan antara wilayah perlu dipahami untuk mendukung perencanaan transportasi yang optimal. Oleh karena itu, analisis kapasitas jalan dan model gravitasi menjadi dua pendekatan penting dalam pengolahan sistem transportasi modern. Yang kedua, analisis kapasitas jalan. Poin pertama, pengertian kapasitas jalan. Kapasitas jalan adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu segmen jalan atau simpang dalam kondisi lalu lintas tertentu selama periode waktu tertentu. Biasanya dalam 1 jam. Tingkat pelayanan digunakan untuk menggambarkan kualitas operasi lalu lintas. Yang poin kedua, komponen analisis kapasitas jalan. Pertama, geometri jalan, kondisi operasional, kondisi lalu lintas, faktor lingkungan. Poin ketiga, tujuan analisis kapasitas jalan. Pertama, menentukan kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan, menganalisis dampak lalu lintas dari proyek pembangunan, memastikan tingkat pelayanan jalan tetap sesuai standar. Poin keempat, fungsi analisis kapasitas jalan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja jalan, membantu mengambil keputusan dalam perencanaan tata ruang, memberikan masukan untuk desain ulang simpang atau jalur transportasi. Yang ketiga, model gravitasi sistem transportasi. Poin pertama, pengertian model gravitasi. Model gravitasi adalah pendekatan matematis yang memperkirakan jumlah perjalanan antara dua wilayah. Model ini menyesuaikan teori gravitasi Newton, di mana interaksi antara dua wilayah sebanding dengan ukuran gravitasi ekonomi dan berbanding terbalik dengan hambatan perjalanan. Faktor yang dipertimbangkan: daya tarik wilayah, hambatan perjalanan, biaya perjalanan. Daya tarik wilayah adalah populasi, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi. Hambatan perjalanan, jarak fisik. Biaya perjalanan, waktu tempuh. Kita masuk yang keempat, penerapan model gravitasi. Yang pertama, perencanaan rute transportasi umum. Menentukan rute bus atau kereta api berdasarkan distribusi perjalanan antar wilayah. Yang kedua, distribusi barang. Memahami aliran barang dari pusat produksi ke pasar. Yang ketiga, pengembangan wilayah. Menentukan lokasi fasilitas seperti bandara, terminal, atau pusat logistik. Yang kelima, contoh penerapan. Misalnya, memprediksi perjalanan harian antara Bandung dan Jakarta dengan jarak 150 km. Hasil prediksi menggunakan model gravitasi, jumlah perjalanan diperkirakan mencapai 60.000 perjalanan per hari. Yang keempat, studi kasus dan visualisasi. Studi kasus atau jalan perkotaan di Bandung. 1. Lokasi. 2. Kondisi. 3. Intervensi. Hasil simulasi. 1. Tingkat kemacetan turun 40%, kecepatan rata-rata naik
dari 10 km per jam menjadi 30 km per jam. Visualisasi data hasil simulasi lalu lintas telah disajikan dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama, kecepatan rata-rata kendaraan. Skenario tanpa intervensi memiliki kecepatan terendah 10 km per jam. Skenario dengan lampu lalu lintas meningkatkan kecepatan hingga 30 km per jam. Yang kedua, waktu tempuh rata-rata. Waktu tempuh berkurang dari 12 menit menjadi 6 menit. Yang ketiga, tingkat kecepatan. Tingkat kecepatan menurun dari 90% menjadi 30%. Hasil ini menunjukkan bahwa skenario dengan lampu lalu lintas memberikan performa terbaik dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi perjalanan. Kesimpulannya, analisis kapasitas jalan membantu meningkatkan kinerja lalu lintas dengan mengidentifikasi hambatan utama. Model gravitasi di sisi lain menawarkan pendekatan kimia untuk memahami pola perjalanan antar wilayah. Keduanya menjadi alat penting dalam perencanaan transportasi berbasis data. Yang berikut, simulasi lalu lintas dan permodelan transportasi mikro, pengertian, fungsi, tujuan, pengaruh, dan implementasi kasus. Yang pertama, transportasi merupakan elemen kunci dalam mendukung mobilitas manusia dan barang. Sistem transportasi yang tidak efisien dapat menyebabkan kemacetan, polusi udara, dan biaya sosial yang tinggi. Oleh karena itu, simulasi lalu lintas menggunakan pendekatan transportasi mikro menjadi metode yang efektif untuk menganalisis permasalahan ini. Yang kedua, simulasi lalu lintas mikro adalah teknik permodelan yang memeriksa perilaku lalu lintas pada tingkat kendaraan individu dan terinteraksi antar kendaraan. Perangkat lunak seperti Visim, Sumo, atau Amisum sering digunakan untuk melakukan analisis ini. Yang ketiga, analisis performa jaringan jalan, mengetahui kapasitas, kecepatan rata-rata, dan tingkat perjalanan. Evaluasi kebijakan transportasi. Simulasi dampak kebijakan seperti pembatasan kendaraan atau penerapan jalan satu arah. Desain infrastruktur membantu merancang ulang simpang jalan atau jalur khusus angkutan umum. Tujuannya meningkatkan efisiensi sistem transportasi, mengurangi dampak negatif kemacetan seperti emisi gas rumah kaca dan waktu perjalanan, membantu proses pengambilan keputusan berbasis data. Pengaruh simulasi positif, optimalisasi penggunaan jalan, identifikasi masalah sebelum implementasi nyata. Negatifnya, ketergantungan pada asumsi yang belum tentu sesuai dengan kondisi nyata. Biaya tinggi untuk pengembangan simulasi yang kompleks. Yang berikut faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi. 1. Dipengaruhi oleh volume kendaraan, desain geometri jalan, perilaku pengemudi, keberadaan transportasi umum. Yang kedua, mempengaruhi tingkat pelayanan jalan atau level of service, kecepatan rata-rata kendaraan, keselamatan pengguna jalan. Yang ketujuh, simulasi kasus. Jalan perkotaan dengan simpang tak bersinyal seperti kasus. Lokasi sebuah simpang tak bersinyal di Bandung. Permasalahan kemacetan akibat pertemuan arus kendaraan yang tidak teratur. Data volume kendaraan 1000 kendaraan per jam. Kapasitas jalan 700 kendaraan per jam. Tingkat pelayanan jalan kategori F sangat buruk. Simulasi mikro penggunaan Sumo. Langkah-langkahnya pengumpulan data, pembangunan model, kalibrasi model, evaluasi skenario. Hasil simulasi skenario 3 atau penempatan lampu lalu lintas
misalkan pengurangan waktu perjalanan sebesar 30% dan peningkatan tingkat pelayanan jalan kategori D. Yang berikut rekomendasi desain ulang. Yang pertama, penempatan lalu lintas. Siklus lampu hijau 30 detik, kuning 5 detik, merah 25 detik. Yang kedua, peningkatan kapasitas jalan. Pelebaran jalur dari 2 menjadi 3 jalur. Yang ketiga, manajemen lalu lintas. Penerapan jalur khusus sepeda motor untuk mengurangi interaksi dengan mobil. Yang keempat, edukasi pengguna jalan. Kampanye keselamatan untuk mendorong perilaku berkendara yang disiplin. Yang berikut kita masuk ke kesimpulan. Simulasi lalu lintas mikro terbukti menjadi alat yang efektif dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi desain ulang yang efisien. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah dan perencana transportasi dapat meningkatkan kinerja jaringan jalan serta mengurangi dampak negatif kemacetan. Baik, sekian dari kami presentasi hari ini. Kiranya ada salah kata mohon dimaafkan.